Pada awal cerita, diperlihatkan seorang bayi perempuan bersama bayi-bayi lainnya di rumah sakit. Ketika suster memperlihatkan bayi itu kepada ayahnya, ayahnya terlihat tidak senang. Akhirnya, si bayi itu pun dibawa pulang ke rumah dengan menggunakan mobil. Sesampainya di rumah, si bayi itu pun ditinggal begitu saja di dalam mobil tanpa ada yang peduli. Ketika berumur 2 tahun, si Matilda sudah bisa menjaga dirinya sendiri. Hari demi hari, si Matilda pun beranjak besar. Setiap hari, si Matilda ditinggal sendirian di rumahnya. Kakaknya si Michael pergi ke sekolah, ayahnya bekerja sebagai penjual mobil bekas, dan ibunya pergi untuk bermain judi. Tapi sebenarnya si Matilda senang saat mereka meninggalkan rumah. Di malam hari, si Matilda meminta sebuah buku kepada ayahnya, tapi ayahnya malah menganggap si Matilda anak yang aneh dan menyuruhnya untuk menonton televisi saja. Di pagi hari, ia pun memutuskan untuk pergi ke perpustakaan sendiri. Akhirnya, ia pun pergi ke perpustakaan setiap hari dan membaca banyak buku di perpustakaan. Si Matilda pun membawa buku-buku dari perpustakaan untuk dibaca di rumah. Ayahnya pun merasa bingung dari mana si Matilda mendapatkan buku-buku itu. Ayahnya berpikir kalau si Matilda masih berumur 4 tahun, tetapi si Matilda meyakinkan kalau ia sudah berumur 6,5 tahun dan ingin pergi ke sekolah. Lalu ayahnya pun bertanya pada ibunya tentang umur si Matilda. Ia mengatakan si Matilda berumur 4 tahun atau mungkin 5 tahun. Ayahnya pun menganggap si Matilda berbohong. Sedangkan kakaknya si Matilda yang bernama Michael sering membuli si Matilda. Si Matilda pun merasa sedih karena merasa sendirian dan tidak punya teman. Di pagi hari, ayahnya sangat senang karena berhasil menjual mobil bekas dengan harga yang tidak seharusnya. Ia pun menyuruh si Michael untuk menghitung keuntungan dari penjualan mobil tersebut. Tapi si Michael tidak bisa menghitungnya dan tiba-tiba si Matilda menjawab angka itu dengan benar. Anehnya, ayahnya malah menghukum si Matilda karena menganggapnya sok pintar. Karena kesal, si Matilda pun mencampur minyak rambut ayahnya dengan sesuatu. Seperti biasa, ayahnya pun memakai minyak rambut untuk terlihat rapi. Seketika, rambut ayahnya berubah menjadi pirang dan mereka semua pun terkejut termasuk ayahnya sendiri. Setiap hari FBI mengintai ayahnya si Matilda karena menjadi pengepul spare part mobil-mobil curian. Si Matilda dan si Michael pun diajak ke tempat bekerja ayahnya. Semua barang-barang bekas disulap menjadi bagus kembali dengan cara-cara curang. Si Matilda pun protes karena apa yang dilakukan ayahnya adalah perbuatan ilegal, tapi ayahnya tidak peduli. Kemudian ibunya datang dengan sangat senang karena ia telah menang judi. Dia pun mengajak keluarganya ke restoran mewah. Di dalam restoran, ibunya menyuruh si ayah untuk membuka topinya. Tapi topi itu menempel sangat kuat di kepalanya hingga kekacauan pun terjadi karena hal itu. Di rumah, ayahnya membuat peraturan aneh. Ketika makan malam, mereka harus sambil menonton TV dan lampu wajib dimatikan. Tapi si Matilda masih sibuk membaca buku. Lalu ayahnya merobek buku perpustakaan itu dan memaksa si Matilda untuk menonton TV. Tiba-tiba TV itu pun meledak. Seorang kepala sekolah membeli mobil bekas di showroom ayah si Matilda. Ayahnya pun lalu memutuskan untuk mengirim si Matilda ke sekolah itu. Ia pun sangat senang. Di sekolah,
Terlihat kepala sekolah yang sangat menyeramkan dan membuat semua anak-anak ketakutan. Untungnya, si Matilda mempunyai guru yang sangat cantik dan baik hati. Ia bernama Miss Honey. Di kelas, Miss Honey mengajarkan anak-anak berhitung angka sederhana. Sambil bercanda, Miss Honey menanyakan perkalian yang cukup rumit. Semua anak-anak pun tertawa, kecuali si Matilda yang langsung menjawabnya. Lalu, Miss Honey pun mengecek dan jawabannya ternyata benar. Di malam hari, Miss Honey datang ke rumah si Matilda untuk menyampaikan kepada orang tuanya bahwa si Matilda adalah anak yang sangat jenius dan mengusulkan si Matilda untuk dikirim ke kampus. Tapi seperti biasa, orang tuanya tidak peduli dan berpikir hanya membuang-buang waktu saja. Dalam sebuah pengumuman sekolah, kepala sekolah menyuruh anak-anak untuk berkumpul di aula. Ia pun memanggil anak gendut yang bernama Bruce yang diduga mencuri kue coklatnya. Lalu si Bruce diberi sepotong kue dan menghabiskannya. Setelah habis, si kepala sekolah itu pun menyuruh si Bruce untuk menghabiskan kembali 1 loyang besar kue coklat. Karena kekenyangan, si Bruce pun hampir menyerah. Tapi si Matilda dan teman-temannya menyemangatinya dan si Bruce pun berhasil menghabiskannya. Si Matilda pun pulang larut malam karena mendapat hukuman jam tambahan di sekolah. Ia mengatakan kalau ada polisi yang mengintai ayahnya, tapi ibunya berkata kalau mereka adalah salesman speedboat yang baik dan bukan polisi. Di pagi hari, si kepala sekolah marah besar karena mobil bekas yang dibeli dari ayah si Matilda sudah tidak berfungsi dengan baik dan si Matilda pun menjadi sasarannya. Ia pun diberi hukuman dengan dimasukkan ke dalam ruangan yang menakutkan itu. Lalu Miss Honey pun mengeluarkannya dari sana. Seusai pelajaran sekolah, Miss Honey pun mengajak si Matilda untuk berkunjung ke rumahnya. Di perjalanan, mereka melihat rumah kepala sekolah. Miss Honey mengatakan sebelumnya ada seorang anak perempuan yang bahagia hidup bersama kedua orang tuanya. Tapi di umur 2 tahun, ibunya meninggal dunia. Ayahnya adalah seorang dokter. Karena sibuk, ayahnya menyuruh bibi tirinya untuk menjaganya. Ketika berumur 5 tahun, polisi mengatakan jika ayahnya bunuh diri. Akhirnya setelah dewasa, anak itu memilih tinggal di sebuah rumah mungil yang dikelilingi oleh bunga-bunga yang indah. Ternyata anak itu adalah Miss Honey dan bibi tirinya adalah si kepala sekolah itu. Miss Honey mengatakan banyak benda berharga yang ia tinggalkan di rumah itu. Salah satunya adalah foto-foto orang tuanya dan boneka kesayangannya yang bernama Lucy Doll. Terlihat si kepala sekolah akan pergi berolahraga. Tiba-tiba si Matilda mengajak Miss Honey untuk masuk ke dalam rumahnya. Miss Honey pun dengan terpaksa mengikutinya. Di perjalanan, mobil si kepala sekolah pun mogok. Lalu ia pun mengangkat mobil itu dan mendorongnya kembali ke rumah. Di dalam rumah, Miss Honey terkenang akan masa kecilnya bersama orang tuanya dulu. Si Matilda pun pergi ke atas loteng untuk mengambil boneka kesayangan Miss Honey. Ketika mereka akan mengambilnya, terdengar si kepala sekolah berteriak kesal di dalam sambungan telepon karena mobilnya yang baru dibeli sudah sering mogok dan yang diteleponnya adalah ayah si Matilda. Tiba-tiba ia melihat kotak coklatnya sudah sedikit terbuka. Ia pun tahu ada seseorang yang menyelinap ke dalam rumahnya. Si Matilda dan si Miss Honey pun bersembunyi. Ketegangan pun terjadi ketika si Matilda hampir saja ketahuan oleh kepala sekolah. Namun akhirnya mereka pun berhasil lolos dan melarikan diri.
Di rumah, ibunya si Matilda mengundang masuk 2 orang polisi yang ia anggap sebagai salesman speedboat. Si Matilda dan ayahnya pun pulang ke rumah dan ia pun marah besar kepada istrinya. Si Matilda merasa ia memiliki kekuatan super jika dirinya sedang marah atau kesal. Ia pun menyuruh ayahnya untuk membentak dan memarahinya. Ternyata benar, ia bisa menutup dan mengunci pintu dengan kekuatannya. Si Matilda pun mengasah kekuatannya sedikit demi sedikit agar bisa terkendali. Sampai akhirnya ia pun mahir dalam menggunakan kekuatannya tersebut. Tanpa minta izin, polisi itu pun masuk ke dalam garasi ayahnya si Matilda dan mencari barang bukti ilegal. Si Matilda pun menghentikan mereka. Lalu ia pun melajukan mobil polisi itu dan mengambil rekaman videotape, kemudian membuangnya ke tempat sampah. Di malam hari, dengan berani, si Matilda menuju rumah si kepala sekolah untuk mengambil boneka Lucy Doll. Si Lucy Doll pun melayang-layang di udara, tapi karena angin yang sangat kencang, si Lucy Doll pun menyangkut di pohon. Untungnya, si Matilda pun berhasil mengambilnya. Tanpa disadari, pita rambut si Matilda pun menyangkut di ranting pohon. Si Matilda ingin memberi pelajaran kepada si kepala sekolah itu dengan membuat keadaan menjadi seram. Lalu ia pun membakar lukisan si kepala sekolah dan menggantikannya dengan lukisan ayah Miss Honey, dan ia pun sangat ketakutan. Si kepala sekolah pun masuk ke dalam mobil. Tiba-tiba pita rambut si Matilda pun terbang ke arahnya. Keesokan harinya, si Matilda memberikan boneka Lucy Doll kepada Miss Honey. Ia pun sangat terkejut. Di dalam kelas, si Matilda memperlihatkan kekuatannya kepada Miss Honey. Tiba-tiba, si kepala sekolah pun masuk ke dalam kelas dan berkata, ada seorang anak yang datang ke rumahnya tanpa izin. Lalu, ia pun memperlihatkan pita rambut yang berwarna merah. Ia menanyakan siapa yang memakai pita rambut itu kemarin dan tidak memakainya hari ini. Dia pun menunjuk si Matilda dan Miss Honey pun mencoba menghentikannya. Kemudian kapur itu melayang dengan sendirinya dan menuliskan sesuatu yang membuat si kepala sekolah itu sangat ketakutan. Tidak hanya itu saja, si Matilda terus melanjutkan aksinya hingga si kepala sekolah pun pingsan. Ternyata si kepala sekolah hanya pura-pura pingsan saja. Lalu ia pun menyerang anak-anak di kelas. Tapi dengan kekuatan si Matilda, serangan itu pun malah berbalik kepadanya. Semua anak-anak pun beramai-ramai melempari si kepala sekolah itu dengan makanan, dan ia pun pergi melarikan diri dengan mobilnya. Miss Honey pun memutuskan untuk pindah kembali ke rumah lamanya. Ketika sedang menikmati secangkir teh hangat, tiba-tiba orang tua si Matilda datang menjemputnya untuk pindah ke kota lain. Tapi si Matilda tidak mau dan meminta si Miss Honey untuk mengadopsinya. Ternyata si Matilda sudah menyiapkan berkas-berkas legal untuk diadopsi. Akhirnya ibunya pun menandatangani kertas itu bersama ayahnya. Orang tua si Matilda pun pergi dengan tergesa-gesa. Di akhir cerita, si Matilda dan Miss Honey pun menjalani hidup yang sangat bahagia bersama selamanya. Dan film pun udahan. Film yang cukup bikin Neng ketawa ketiwi sendiri. Kalau nonton film jadul berasa dibawa ke masa kecil Neng. Nah, akang-akang dan teteh-teteh, itulah rangkuman film kali ini. Ya, kali-kali Neng pengen flashback ke masa lalu gitu. Oke deh, Neng mau bikin cilok dulu Neng ucapkan terima kasih dan hatur nuhun sudah nongkrongin channel Neng. Neng pamit dulu ya. Keboy.